Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menerangkan bagaimana cara mengambil hati customer. Kenapa saya ajari seperti ini? Karena mungkin teman-teman tahu ya, saat ini tuh banyak kompetitor, ya. Di sana barber, sana barber, sana barber, sana barber itu. Kalau kita tidak memiliki strategi tertentu, tentunya kita akan kesusahan untuk menghadapi kompetitor. Jadi yang pertama, di sini ada 4 untuk ngobrol sama customer. Yang jelas gini, jangan sampai setiap customer datang itu obrolannya sama. Karena kita bingung ngobrol apa. Apalagi sampai ngobrol yang sifatnya di situ adalah privasi. Kayak gitu. Ya, contoh. Ini yang privasi ya. Privasi mungkin. Maksudnya agak ke dalam. Mungkin mungkin dia ada problem di rumah tangga. Terus sampean bertanya bab itu. Nah, dia agak privasi. Agak privasi apalagi ada potensi salah ngomong. Lah sampean kok bojone nyapa to Mas? Lah aku ning gone Thailand Mas, telung tahun gak boleh ngono. Ya iku salahmu Mas. Bojo mbok tinggali wah. Masanya gunting Mas. Wis sirahe nyelu sama tambahin tulisan. Masanya gelet ya Mas. Ya, makanya biar kita tidak salah ngobrol atau ngobrol yang sifatnya itu adalah kayak interview, kayak apa ya? Iya tekon ya, seperti gak jelas. Gini, Mas rumahnya mana? Ngawi, maunya mana? Malikupunnya mana? Dan ini kan betul, anaknya berapa? Dan umur berapa ya? Itu enggak apa ya? Enggak bobote gitu loh. Wah, akhirnya tekon kok orang. Ya, kenapa demikian? Karena saya juga pernah mencoba seperti itu. Sehingga jangankan customer, kita aja temannya risih kalau ngobrol dengan teman itu. Makanya di sini cara ngobrol pun untuk mengambil hati customer juga saya kasih materi. Jadi biar teman-teman bisa mengambil hati customer tanpa membuat itu risih. Ya. Yang pertama, sesuatu hal yang bisa diobrolkan sama customer adalah ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah asal. Kalau katakan Mas Eka kan langsung diem ya kalau ngobrol, kalau customer, kalau pribadinya ketemu sama orang sama-sama muda, terus dia tanya, Mas rumahnya mana? Seragen Mas. Kira-kira langsung mulai klik ya? Dari jawaban pertama, mulai klik loh. Kan Seragen, aku Seragen. Seragennya mana Mas? Di Mas Seragennya Mas? Gondang. Loh Gondang? Aku yang Gondang Mas. Kira-kira nyambung nggak? Langsung nyambung. Motong model atau magang, Mas Diki pas magang potong. Lo Mas mana di Mas? Aku Surabaya Mas. Lo Surabaya nanti sama ya? Aku Surabaya ya. Langsung nyambung. Walaupun orangnya pendiam, insya Allah ada potensi akan nyambung. Nah, asal kemudian kalau sudah nyambung di satu bahasan, jangan melanjut ke bahasan berikutnya. Kayak saya mungkin dari mana Mas? Kediri. Kedirinya mana Mas? Aku Pare. Kamu Inggris Mas? Iya lah aku mana Mas? Tapi aku Parenya agak ngitan sidik. Nih gini. Akhirnya kan ngobrol. Wes sembarang sama ngobrolnya apa. Tapi sifatnya jangan kayak kita kayak menyelidiki. Intan. Kayak intan. Kayak gitu ya. Kedirinya sama apa nih Mas? Aku dirinya gini Mas, beringin. Apa nih perapatan kayak Mas? Aku ngalor. Gini anu kayak, gini apa jenenge kecamatan kayak gurine. Nah, nyambung toh, nyambung karena sama-sama tahu dan lain-lain. Silakan dikembangkan sendiri. Ya. Yang kedua adalah pekerjaan. Sama dulu kerja apa Mas? Proyek ya. Bagian bikin kayak gini ya. Sampean dulu. Oh iya, mobil ya. Ya. Sampean sekolah ya sekolah. Teman pabrik, teman pondok. Ya, pernah kerja enggak? Pernah ya? Pernah kerja. Oke, seumpamanya kayak Mas Rizky, ketemu atau motong ngong, tekon Mas sama kerja ning ndi?
Aku kerja ning gone anu Mas. PT ning proyekan apa Mas? Garap apa? Garap pek kanca-kanca. Kira-kira nyambung enggak lo? Mesti nyambung. Insya Allah 90%, bahkan 90-90% mesti nyambung. Kayak Mas Mas Nur, ketemuan sepodo-podo dunia permobilan seperti itu akan nyambung. Kalau go piro Mas? Biasanya sedina piro Mas? Mesti nyambung. Tapi yang jelas, kalau sampean ketemu sama-sama seprofesinya mungkin dulu, atau sampean tahu tentang pekerjaan itu, insya Allah akan nyambung. Ya, jadi yang kedua adalah bisa pekerjaan. Wes ulas di sini, jangan cari bahan yang lain. Kalau kau kehabisan bahan, baru mungkin cari bahan yang lain. Kedua, pekerjaan. Yang ketiga, kalau asal sampean nggak ngerti, asalnya mana Mas? Kediri. Wah, nggak tahu tidak Kediri. Pekerjaan apa Mas? Aku Mas konten kreator. Waduh, aku juga gak seneng konten kreator. Gak dunia aku yang dulu programmer Mas. Iya, bingung apa lagi. Nah, ya, karena gak nyambung. Terus kita bisa lanjut ke yang ketiga, yaitu apa? Adalah hobi. Mas Rizky hobinya apa Mas? Mancing, masuk Pak Eko. Waduh Mas, aku seneng. Orang sampai ke hobi tapi seneng. Terus Mas Nur, umpamanya Mas Rizky motong, sudah berhasil kursus ini, berhasil buka barber, punya customer, ngobrol. Mas mau hobinya apa Mas? Aku mancing Mas. Loh, kataku mancing. Kira-kira nyambung nggak? Sekilas tok langsung nyambung. Kayak Mas Eka ini, dia jarang ngobrol, tapi ketemu sama frekuensinya, kita kalah sama dia. Kalah. Karena jangankan customer itu cuma ketemu ngobrol di jalan, sampai customer itu diajak main game di mes. Iya Mas ya. Iya, karena seusia juga. Lah, seperti itu bagus. Insya Allah kalau Mas Eka dengan customer seperti itu, potensi customer itu pindah ke lain hati sangat kecil. Karena sering main game bareng dan lain-lain. Nah, karena cocok yang penting. Iya kan? Bener-bener pernah nangis. Itu insya Allah nyambung. Sama sampai apa Mas? Pernah melok juaraan enggak Mas? Sampai pon aku Mas. Kejuaraan nasional. Dan lain-lain bapaknya ya dan lain-lain. Jadi yang bisa diobrolkan selanjutnya adalah hobi. Yang keempat, ketika nggak ketemu, asalnya kita nggak ngerti, pekerjaan juga kita nggak nyambung, hobi juga kita nggak nyambung. Hobinya apa Mas? Renang. Aku hobinya lari. Nah, ya nggak nyambung, akhirnya bingung ngobrol apa. Iya kan? Karena kita nggak mendalami di situ, nggak punya dunianya. Maka bisa yang keempat, yaitu adalah yang lagi viral. Yang lagi viral apa? Mungkin saat ini hujan terus, ya kan? Mas sama gone sampean ya udahan terus Mas. Oh iya Mas, aku ngawi kono udan terus Mas. Wis terus dino iki Mas. Bahkan sampai apa jenenge ngarep omah itu banjir Mas. Sak kilan umpamanya. Sampai sak dengkul. Nah, jadi kita itu kalau ketemu Mas, kalau klik terkadang itu kita tanya sekali, customer jawab 5 kali. Mas, tempat sampean hujan juga enggak Mas? Karena di sini hujan. Oh iya Mas, guna aku hujan terus Mas. Satu. Wis terus dino hujan terus Mas loro. Ki nang kono ngarep Mas sampai banjir sak dengkul telu. Sabar. Tombongku sampai anaknya seloro Mas papat. Gara-gara hujan. Nah, jadi kalau kita itu klik bisa menggali customer yang customer itu menguasai hal tersebut, maka satu pertanyaan pun bisa sampai 5 jawaban. Disinilah kenapa saya mengajari kepada teman-teman dalam motong diusahakan ngobrol sama customer, penting sekali gitu. Oke, silakan dilatih. Mungkin ya awal-awal teman-teman akan bingung. Karena apa? Karena teman-teman itu motong sambil ngobrol. Ini kalau nggak dilatih susah. Ada orang kalau motong dia nggak ngobrol. Kalau dia ngobrol dia nggak motong. Ini, Mas, sama ini. Sama dari mana Mas? Berhenti, klipernya berhenti, nggak motong. Ada orang seperti itu. Padahal dia di dunia haircut itu sejak tahun 2000 nih nggak salah. Lama sekali. Lama sekali. Dan saya pernah ikut sama dia, terus tak lihat gitu, kalau ngobrol dia berhenti, kalau dia berhenti ngobrol, nggak ngobrol dia motong. Jangan, kalau bisa sambil. Oke ya. Terus hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah lihat mood customer.
Kalau dari awal masuk sudah, Thomas, udah gak enak, jangan dipaksa. Jawabannya paling singkat. Dari mana mas? Ngawi. Oh yang mana mas? Wali Kukun. Oh kerja di mana mas? Kerja di mana mas? Surabaya. Flat. Karena bad mood, jangan dilanjut. 3 kali jawaban, kok jawabannya itu flat semua, maka jangan teruskan. Ada kalanya dia lagi banyak pikiran. Potong ngomong kata mas. Jadi potong dulu, potong orang. Karena lagi bad mood dijarang, ya kayak gitu. Yang kedua, iya. Yang kedua, lihat karakternya. Kan orang juga kelihatan karakternya. Orang karakternya yang pendiam. Ya tetap kita tanya 3 kali, jawabannya flat maka jangan dilanjut. Ada mas, teman saya itu dia punya customer, dia itu dipotong dia itu sewenang, mesti ngetiknya 50, kadang 100 kayak gitu. Nah, terus dia dipotong sama teman satunya. Pas orang ini lagi libur kalau nggak salah, dipotong sama satunya temannya itu. Lah, dia memaksakan cara ini ibaratnya, memaksakan dia ngobrol terus. Akhirnya dia nggak ngasih uang sama dia, nggak ngasih tip, tapi dia ngasih tipnya sama tukang cucinya, tukang keramasnya, kan di sana sendiri, cuci sendiri, potong sendiri. Oke ya. Terus selanjutnya kalau ngobrol jangan over. Nek Surabaya ya boh ya. Biasanya metu. Piye kabare lah, karena biasa. Nek Jepang wong Seragen. Nyapone ngono, wong Solo. Gak sopan. Tiwak Allah. Kayak ngene, ya Allah Mas, kok salah nopo to Mas kok sampean kisuri. Karena beda karakter, ya. Terus over juga. Kowe saiki tambah lopomu, biasane wong gampang mati. Niate guyon. Tapi karena over bisa menyakiti. Sama-sama kita bercanda, mending bercanda yang membuat orang senang. Wong datang biasanya datangnya pakai motor, dia pakai hari itu pakai mobil. Kita bercanda yang menyakitkan. Weh, kok mobil gayamen paling nyileh, paling rental. Orang dalam tuku aku alah paling kredit rupamu ya. Nah, ini kan bercanda, tapi bisa menyakiti. Kayak gitu. Mending gini, saiki nggo mobil rek bisa sih kalau ya. Piye, mari tuku konten iki. Ya kasihlah tipnya buat sukses. Karena gitu. Halo, orang mas, enggak mas itu punya bosnya. Yus gak apa-apa, saat ini mungkin zaman pegang punya bos. Besok siapa tahu sampai bisa beli sendiri. Yus amin mas. Kan seneng. Iya mas, rupamu gak mungkin di mobil mas. Percaya aku. Ya, jadi bercanda itu juga kita yang arah positif. Kenapa demikian mas? Karena saya juga menjumpai ketika tukang cukur itu ngobrolnya over sama yang over. Ya mungkin karena saya kebetulan banyak ya keliling-keliling jadi bisa menangkap juga. Jadi kalau kita over mas, itu kalau orang cocok seweneng kayak Surabaya ketemu Surabaya, anggar ngobrol mesti misu-misuan. Nek wong ngerti, wah iki ngobrol tukaran tukang cukur karo sing dicukur misu-misuan terus. Ngono kuwi. Nah, nek cocok, enak wis. Balik terus Allah ini. Gitu. Ai, aku arep potong iki ndi lho. Gak tau buka aku sambut bodrong ini. Yo sik. Sesuk aku buka. Yo. Enak karena sefrekuensi. Nek gak sefrekuensi ya karo ati diblokir. Lho kok gak diblokir nek profile. Diblokir kata-kata. Nah ya, jadi kalau over itu nanti ada efek kalau dia suka emang suka banget, tapi kalau nggak suka penting banget. Saya jumpai itu, kok benci kalau orang itu, gara-gara over dalam ngobrol. Nah, gitu ya. Salah satu yang harus diperhatikan masalah kita ngobrol dengan customer. Silakan dilatih biar nanti namanya ketika ngobrol dengan customer itu bisa enak dan tentunya teman-teman di rumah juga di sini itu bisa mengambil hati customer sehingga potensi customer itu pindah ke lain hati itu sangat kecil atau lebih kecil gitu ya. Ini juga termasuk trik buat meningkat hati. Oke, silakan dicoba.
Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku,